Apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi madu sebelum tidur selama 7 hari berturut-turut? Apakah tidur menjadi lebih nyenyak, energi berubah, tubuh merasa lebih baik, atau ini hanya tren internet lainnya? Hari ini di Diario da Vitalitade, kita akan mendalami eksperimen makanan ini dan melihat apa yang masuk akal bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Bayangkan suasananya, kamar gelap, sunyi, hanya cahaya redup dari dapur. Segelas air, sesendak madu. Sebuah gerakan sederhana, hampir seperti ritual malam. Madu adalah salah satu makanan yang melintasi generasi. Banyak orang ingat nenek mereka memberikan madu untuk batuk, sakit tenggorokan, atau untuk menenangkan diri. Madu populer karena alami, manis, mudah digunakan, tahan lama di lemari penyimpanan, dan tampak tidak berbahaya. Selain itu, madu cocok dipadukan dengan teh, susu hangat, atau lemon. Ini adalah makanan manis yang memberikan kesan perhatian, bukan rasa bersalah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat seseorang mengonsumsi sesendok madu sebelum tidur? Secara sederhana, madu pada dasarnya adalah konsentrat gula alami, terutama glukosa dan fruktosa, yang dicampur dengan sejumlah kecil vitamin, mineral, dan senyawa dengan aksi antioksidan. Gula-gula ini diserap dengan cepat dan memberikan energi instan. Dalam jumlah kecil di malam hari, madu dapat membantu hati menjaga sedikit cadangan energi selama tidur, yang bagi sebagian orang mengurangi sensasi terbangun di tengah malam karena lapar. Selain itu, rasa manis dan tekstur madu dapat merangsang produksi zat-zat yang berkaitan dengan kesenangan dan relaksasi, secara tidak langsung membantu mempersiapkan tubuh untuk tidur. Saat dicampur dengan air hangat atau teh, madu juga melapisi tenggorokan yang dapat memberikan kenyamanan bagi mereka yang merasa gatal atau batuk ringan di malam hari. Namun penting untuk diingat, meskipun alami, madu tetaplah gula, dan gula selalu menuntut rasa hormat dalam dosisnya. Sekarang mari kita simulasikan sebuah eksperimen. Bayangkan seseorang berusia di atas 50 tahun yang memutuskan untuk mencoba madu sebelum tidur. Orang ini memilih 1 sendok teh kecil madu murni berkualitas baik, selalu pada waktu yang sama di malam hari. Kita bisa membayangkan 3 jalur yang mungkin, mencoba selama 7 hari, 15 hari, atau 30 hari, selalu mengamati tubuh dengan saksama. Pada hari-hari pertama, dari hari pertama hingga ketiga, yang cenderung terjadi lebih merupakan perubahan rutinitas daripada perubahan mendalam pada tubuh. Orang tersebut menciptakan ritual kecil, menyiapkan gelas, mengambil botol madu, mencium aromanya, menelannya perlahan. Ritual ini saja, yang diulang setiap malam, sudah memberi sinyal kepada otak bahwa waktunya telah tiba untuk melambat. Beberapa orang mungkin menyadari bahwa mereka tertidur sedikit lebih mudah, terutama jika sebelumnya mereka langsung tidur setelah melihat layar ponsel atau televisi. Yang lain mungkin tidak merasakan perbedaan apapun. Mereka yang sensitif terhadap gula mungkin merasakan sedikit panas atau sedikit ketidaknyamanan jika berlebihan dalam jumlahnya. Jika rutinitas ini berlanjut lebih dari seminggu, mendekati 15 hari, efeknya mulai menjadi lebih jelas. Mereka yang cenderung terbangun di tengah malam karena lapar, mungkin merasa kurang berkeinginan untuk menyerbu kulkas di tengah malam, terutama jika orang tersebut makan malam lebih awal dan makan sedikit. Pada malam yang dingin atau kering, madu dengan air hangat dapat memberikan kelegaan pada tenggorokan yang teriritasi, membuat pernafasan sedikit lebih nyaman. Beberapa orang melaporkan tidur yang terasa lebih berkelanjutan, tidak harus lebih lama, tetapi dengan lebih sedikit terbangun, lebih karena kombinasi ritual relaksasi, ditambah minuman hangat daripada karena madu itu sendiri. Di sisi lain, pada titik eksperimen ini, mereka yang memiliki kecenderungan refluks mungkin mulai merasakan mulas, regurgitasi, atau rasa berat di perut jika mengonsumsi madu terlalu dekat dengan waktu tidur atau dalam jumlah yang lebih besar. Persepsi kembung atau sedikit kenaikan berat badan juga bisa muncul pada mereka yang sudah mengonsumsi banyak makanan kaya gula lainnya sepanjang hari. Tubuh mulai memberikan sinyal, baik positif maupun peringatan, dan disitulah perhatian menjadi lebih penting lagi. Sekarang bayangkan praktik ini berlanjut hingga mendekati 30 hari. Mereka yang beradaptasi dengan baik mungkin telah mengonsolidasikan madu sebagai bagian dari ritual kebersihan tidur. Tindakan berhenti sejenak, menyiapkan minuman, menjauh dari layar, duduk dengan tenang, dan menarik nafas dalam-dalam sambil meminum madu bisa menjadi kunci sebenarnya untuk tidur yang lebih tenang. Dalam skenario ini, madu berfungsi hampir seperti pemicu mental untuk relaksasi, yang dikaitkan dengan kenyamanan, kehangatan, dan perawatan diri. Manfaat kecil dalam sensasi energo saat bangun tidur mungkin muncul, tetapi ini juga sangat bergantung pada hal-hal lainnya.
pola makan harian, hidrasi, obat-obatan yang digunakan, dan tingkat aktivitas fisik. Dari sisi manfaat yang mungkin, kita bisa merangkumnya secara sederhana. Madu dapat membantu membuat momen tidur lebih menyenangkan, menciptakan ritual yang menenangkan, meredakan tenggorokan yang teriritasi, dan dalam beberapa kasus, mengurangi terbangun karena lapar pada mereka yang makan malam sedikit. Madu memberikan sentuhan manis tanpa bau obat, yang membantu dalam konsistensi kebiasaan tersebut. Madu juga menawarkan sedikit antioksidan yang, dalam pola makan seimbang, berkontribusi pada perawatan tubuh secara umum, tanpa menjadi pemeran utama. Namun sangat penting untuk membicarakan tentang kewaspadaan. Bagi penderita diabetes, pradiabetes, atau resistensi insulin, madu sebelum tidur bisa menjadi masalah, bukan solusi. Meskipun alami, madu meningkatkan glukosa darah dan dapat mengacaukan kontrol penyakit. Mereka yang menggunakan obat-obatan untuk mengontrol gula, tekanan darah, atau jantung harus selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum memasukkan rutinitas harian apapun dengan makanan manis. Hal lainnya adalah lambung. Mereka yang menderita refluks, gastritis, atau mulas berulang dapat memperburuk gejala jika mengonsumsi madu larut malam, terutama jika langsung berbaring setelahnya. Gigi juga perlu diperhatikan. Madu mudah menempel, dan jika seseorang mengonsumsi madu lalu langsung tidur tanpa menyikat gigi, risiko karies meningkat, terutama pada mereka yang sudah mengalami penyusutan gusi atau menggunakan gigi tiruan dan jembatan gigi. Masih ada risiko alergi bagi mereka yang sensitif terhadap produk lebah. Gatal di mulut, pembengkakan pada bibir, kesulitan bernafas adalah tanda-tanda serius dan memerlukan bantuan medis segera. Dan meskipun penonton saluran ini berusia di atas 50 tahun, perlu selalu diingat, madu tidak boleh diberikan kepada bayi kecil karena risiko bakteri yang berbahaya bagi mereka. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap ada. Apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi madu sebelum tidur selama 7, 15, atau 30 hari? Mungkin tidak ada yang ajaib. Bagi sebagian orang, sedikit lebih banyak kenyamanan, ritual yang menyenangkan, tidur yang sedikit lebih tenang. Bagi yang lain, mulas, glukosa tinggi, kalori ekstra yang tidak dibutuhkan tubuh. Hasil nyata sangat bergantung pada kesehatan Anda, kebiasaan Anda, dan jumlah yang digunakan. Kesimpulan yang seimbang itu sederhana. Madu bukanlah racun, tapi juga bukan obat. Madu bisa menjadi sekutu yang moderat dalam rutinitas tidur yang terjaga dengan baik. Dengan kamar yang gelap, jadwal yang teratur, lebih sedikit layar di malam hari, dan pola makan yang teratur di siang hari. Madu tidak akan menyelesaikan sendiri insomnia parah, kecemasan intens, depresi, atau masalah kesehatan serius. Ini hanyalah satu kepingan kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar yang disebut gaya hidup. Sebelum mengubah eksperimen ini menjadi kebiasaan tetap, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun dan menggunakan obat-obatan rutin, hal yang paling aman adalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Video ini adalah ajakan untuk refleksi dan observasi terhadap tubuh sendiri, bukan resep yang sudah jadi. Video ini tidak menggantikan saran medis, tidak membuat diagnosis, dan tidak menjanjikan kesembuhan. Di Diario da Vitalitate, tujuannya adalah ini: melihat setiap kebiasaan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, dengan kejelasan, rasa hormat, dan sikap realistis. Jika Anda mau, di episode mendatang kita bisa mengeksplorasi ritual malam lainnya, dengan atau tanpa makanan, untuk meningkatkan kualitas tidur dengan cara yang aman, atau menganalisis apa yang terjadi jika Anda menghentikan konsumsi gula di malam hari selama beberapa minggu, atau bahkan membandingkan madu dengan pemanis alami lainnya bagi mereka yang mencari lebih banyak vitalitas setelah usia 50 tahun.